Secara tersirat, Bella memang mengakui kenyataan itu. Setidaknya ia sadar bahwa bayaran yang diterimanya saat ini menurut ukurannya termasuk sangat tinggi. Terima kasih lah, terima kasih sekali. Ini semua berkah, ini semua anugerah. Aku hanya bisa menjalankan, berkomitmen, berloyal, ya punya loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaanku dan aku akan mengerjakannya dengan hasil yang sebaik-baiknya. Itulah sikap profesional seorang artis, berusaha memberikan yang pantas sesuai dengan bayaran yang diterimanya. Rumah dengan luas tanah hampir 2.000 meter persegi ini diisi dengan empang dan tetumbuhan lereng pegunungan. Sisanya dibiarkan berupa sawah. Nah, inilah sawah gue. Jadi calon ibu petani, barangkali ada bapak-bapak petani yang ingin bertani bersama saya, ya nikahilah saya. Lalu kita bertani bersama-sama di sini. Ini sawahnya, itu rumahnya. Rencananya di bagian belakang sana itu di dekat pohon kelapa sana mau dibikin balong ikan, Bu. Jadi kalau stres nyebur, jadi nggak pusing. Kelihatan sekali Peggy mencoba membuat rumahnya ini tidak lepas dari lingkungannya, meskipun ada parabola segala dan berbagai kelengkapan lainnya sesuai cita rasa orang kota. Maka seperti halnya orang-orang kota lainnya yang punya rumah di daerah pedesaan, Peggy pun menampilkan seluruh seleranya di rumah barunya ini. Selera orang kota yang mencoba menyentuh romantisme kehidupan pedesaan. Abang juga tahu dong dengan tingkat kesibukan yang sebegitu tinggi, kita di kota besar kan kadang-kadang stres berat gitu, terus pengen lari dari rutinitas yang begitu bising gitu ya. Alhamdulillah ada rezeki lebih, jadi aku sama ayah sama mama patungan beli rumah dan sawah di desa ini buat ngadem-ngadem lah kalau stres. Penduduk sekitar diundang saat meresmikan rumah baru ini yang sekaligus juga mendahului pesta ulang tahun Peggy yang ke-25 yang jatuh pada tanggal 13 Juni nanti. Kebetulan tanggal 13 Juni ini juga saya ulang tahun 24. 1 tahun lagi udah langsung seperempat abad, tapi gimana dong, masih sendiri. Itulah problem pribadi Peggy Melati Sukma dari waktu ke waktu. Ia resah karena belum juga punya pacar, padahal usianya sebentar lagi 25 tahun. Tapi dengar-dengar, ia saat ini sedang mencoba untuk punya pacar. Kan katanya tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapat di dalam hidup ini. Ya proyek yang satu itu dalam tanda kutip proyek lelaki. As soon as possible tahun ini juga mudah-mudahan bisa diumumkan atau tanggal 12 Juni ya sekalian diumumkan. Ya doain aja deh, doa restunya aja supaya bisa cepet juga dapat jodoh. Sementara itu, Poati yang juga hadir saat peresmian rumah baru ini membuat penduduk senang oleh kelakuannya yang kocak itu. Sebagai warga baru, Peggy harus berbaik-baik dengan penduduk sekitar. Itu penting supaya rumahnya nanti mereka jaga. Apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa bantu untuk warga desa sini, saya akan coba lakukan. Dan saya juga berharap kalau warga desa sini menerima keluarga saya dan bersama-sama juga ikut menjaga rumah saya karena saya jarang nempatin. Senang nggak sih ada Peggy di sini? Di Jakarta, Peggy Melati Sukma sudah punya rumah sendiri. Sekarang, patungan dengan orang tuanya. Rumah kedua baru saja berdiri di daerah Sejuk Lido, Jawa Barat ini. Dan selanjutnya, Peggy pun sudah mulai berpikir untuk mempunyai rumah ketiga. Kalau aku pribadi sebetulnya cintanya sama pantai. Aku tuh kalau di pinggir pantai, aduh inspirasi bisa keluar banyak. Tapi ya karena orang tua senang gunung, jadi ya udahlah patungan beli di desa dulu. Nanti ada rezeki lagi beli di pantai. Untuk bisa beli rumah lainnya, Peggy mesti kerja keras. Dan itu sudah dilakukannya dengan mencoba menjadi penyanyi. Aku bikin album rekaman, mungkin ini bisa disebut yang kedua, tetapi untuk diri aku ini yang pertama. Karena di album ini aku betul-betul kerja mati-matian. Aku ingin menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dan jauh lebih bertanggung jawab daripada albumku yang sebelumnya. Aku juga didukung oleh Melly Guslau, makasih ya Mel, Mas Anto, Potret, lalu ada Mus Mujiono, ada Henry Lamiri, ada Riri Trianto, beberapa nama musisi lain lah ya. Begitulah kesibukan Peggy Melati Sukma sebagai artis. Untuk Anda para penggemarnya, bisa kontak langsung dengannya lewat internet. Aku bikin situs pribadi di internet. Jadi kalau yang hobi utak-atik komputer bisa ketemu aku terus ya. Dan untuk Anda yang sangat tergila-gila pada Peggy serta ingin berdekatan dengannya selama beberapa hari, ikutlah melancong ke luar negeri. Untuk fans yang memang betul-betul ingin mengenal aku secara lebih personal, lebih dekat lagi, aku bikin tour berlibur bersama Peggy Melati Sukma ke Singapura dan Beijing.
Tes bunyinya tes. Pemirsa, semoga tahun ini betul-betul menjadi tahun rejeki bagi Bella Safira. Setidaknya itu terlihat dari kedudukannya yang kini masuk dalam daftar artis paling top. Itu artinya honorariumnya sangat tinggi. Kalau bukan artis hebat, mana mungkin Bella Safira terpilih menjadi model iklan sebuah produk sabun dengan menyisihkan artis-artis lainnya yang juga tidak kalah hebat. Tapi dengan segala keberuntungannya, Bella lah yang terpilih. Dan dengan segala keberuntungannya pula, bisik-bisik mengatakan bahwa saat ini Bella termasuk salah satu dari sedikit artis kita dengan bayaran paling mahal. Sekarang katanya kamu menjadi salah seorang artis termahal Indonesia. Betulkah itu? Wah, deg-degan sekarang. Kan tadi ketika digandeng dengan artis termahal lainnya, Gitu dong. Aduh, gimana? Aduh, gemeter. Ya, aku nggak bisa jawab ya, kategori termahal itu kan relatif sekali. Buat ukuran satu PH mungkin dengan PH yang lain mungkin pakemnya beda. Dengan artis yang satu dengan yang lain mungkin beda juga gitu. Kalau memang ada predikat begitu ya terima kasih, syukurlah. Karena ini kan apresiasi dari pekerjaan yang sudah aku lakukan. katanya honornya bukan per episode lagi, per scene. Oh enggak, tetap per episode. Atau per kalimat. Enggak, itu tetap dong per episode. Karena kan idealnya kalau ngerjain satu episode untuk masa tayang 1 jam ya, 48 menit itu kan biasanya 1 minggu. Jadi nggak mungkin dong per scene. Enggak, tetap per episode. Tapi tetap mahal sekarang ya. Secara tersirat, Bella memang mengakui kenyataan itu. Setidaknya ia sadar bahwa bayaran yang diterimanya saat ini menurut ukurannya termasuk sangat tinggi. Terima kasih sekali. Ini semua berkah, ini semua anugerah. Aku hanya bisa menjalankan, berkomitmen, loyal, ya punya loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaanku dan aku akan mengerjakannya dengan hasil yang sebaik-baiknya. Itulah sikap profesional seorang artis, berusaha memberikan yang pantas sesuai dengan bayaran yang diterimanya. Dan setelah itu tercapai, Bella kemudian bersiap-siap untuk mengejar cita-citanya yang lain. Aku kepengen banget bisa pengen bisa go internasional, tapi emang jalannya ke sana terus terang aja nggak tahu. Pemirsa, masih bersama saya Herawati, Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari. Berikut ini kabar lainnya yang layak Anda simak. Hari Senin lalu, Chintami Atmanagara melangsungkan akad nikahnya dengan Bayu Maruto. Inilah akhir masa panjang Chintami sebagai janda anak 1 dan Bayu Maruto duda dengan anak 2. Mulai mengumumkan pertunangan sampai pernikahan, ada gejolak-gejolak nggak? Misalnya ada yang telepon, ada yang ganggu Tami, jangan menikah dengan Tami gitu misalnya. Oh, nggak ada sama sekali buat saya. Sama sekali lancar semua, tidak ada gejolak, tidak ada istilah teror dan lain sebagainya, nggak ada. Maklum, banyak yang naksir Chintami sebelumnya. Tapi pilihan akhirnya jatuh pada Bayu Maruto. Dan kenyataan ini semoga menyadarkan mereka yang jatuh cinta pada Chintami. Pintu sudah tertutup. Saya bahagia sekali ya, saya sungguh bahagia sekali. Malam harinya pesta perkawinan berlangsung di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Banyak artis datang memberikan selamat kepada pasangan ini, terutama kepada Chintami Atmanagara yang telah dengan sangat tabah menjanda selama 8 tahun. Dan kini kehidupan baru mulai dimasukinya. Kehidupan perkawinan yang sebetulnya pernah dijalaninya tapi terpenggal di tengah jalan. Lantas sekarang dicobanya lagi dengan laki-laki yang lain yang kata Chintami tadi membuatnya bahagia. Semoga kebahagiaan itu akan terus menyertainya. Pemirsa, di antara para tamu yang hadir pada pesta perkawinan Chintami Atmanagara, terdapat pasangan Imaniar dan Maxdon. Di pesta perkawinan yang berbahagia ini, Imaniar dan Maxdon juga punya kabar bahagia. Setelah 3 tahun perkawinan mereka, akhirnya Tuhan memberikan Imaniar calon bayi. Ini juga nggak di luar rencana, jadi planningnya tuh nanti aja gitu. Kalau udah selesai rekaman ternyata udah keduluan gitu aja gitu. Jadi ya udah, jadi sambil rekaman, sambil juga perutnya berat. Kami jadi teringat dengan wawancara tanggal 23 Agustus tahun 98. Waktu itu mereka belum terlalu lama menikah. Di saat itulah Imaniar ingin punya anak kembar 4 sekaligus. Soalnya kita juga lagi nyari gimana, lagi nyari dokter, ya. Yang kepingin, soalnya Niar sama Max pengen punya kembar. Kalau bisa tahun depan, kembarnya bukan 2,
Kembar Eh, 4. Itulah pemirsa wawancara hampir 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang keinginan itu berubah. Tuhan memberi 1 anak saja, Imaniar dan Maxdon sudah sangat bahagia. Untuk pertama kita pikir jangan double dulu, single aja dulu keluar. Biar dia juga bisa rasa bagaimana mama dan saya juga bisa rasa bagaimana papanya. Latihan dengan satu ini baru namanya contoh. Baru kita bisa terima double apa triple. Sampel dulu. Bersamaan dengan kehamilan ini, Imaniar dan Maxdon juga sedang sibuk di studio untuk menggarap album terbaru. Kita bikin sama-sama, pokoknya idealisnya tetap ada. Funky R&B-nya, black music-nya, music director-nya juga langsung Max. Akan insya Allah rilisnya bulan Juli, sekaligus sama yang duetnya sama Pibe Bryson, barengan. Tapi masalahnya itu langsung promotor, video klip gitu, jadi sementara badanku lagi, perutnya doang sih yang gede. Perutnya gede tapi mukanya enggak kan, tetap oke kan gitu, enggak. Kenapa lebih lancar ngomongin album ketimbang ngomongin bayi? Gue malu lagi soalnya gue belum merasa kalau gue tuh cewek, jadi gue bingung. Imaniar memang suka bercanda begitu. Bahkan sekarang pun ia merasa kemudaan untuk punya anak. Nah, kemudaan lagi gue, harusnya nanti lah gitu ya. Ternyata lebih cepat dikasih. Jadi setelah ini baru gue rencana 11 lagi kalau bisa gitu. Ngidam apa ibu? Dulu Tante, dia rasa tiap malam ditanya, "Go, ada apa di dalam saya?" aneh. Tiap malam tuh gue lihat ke perut terus bilang, "Lu siapa lu di dalam, lu kok gerak-gerak gitu." Jadi aneh kayaknya gue bisa hamil. Saya bilang di dalam ada alien. X-File. Pemirsa, berikut ini kabar pendek dari 2 orang artis yang sering telepon-teleponan untuk mencari tahu dokter kandungan yang bisa mengobati kerinduan mereka kepada anak. Ini adalah Nia Zulkarnain dan penyanyi Rita Effendi. Selain karena profesi sebagai artis, keduanya bersahabat karena barangkali mempunyai nasib yang sama, yakni belum juga dikaruniai keturunan. 4 tahun lebih. Saya 2 tahun, lebih lama. Itulah Rita Effendi yang telah 4 tahun menikah dan Nia Zulkarnain yang baru 2 tahun berumah tangga. Keduanya kalau ketemu sering berbicara mengenai usaha yang dilakukan untuk mempunyai momongan. Sering telepon-teleponan, soalnya ya gimana ya? Kita deket. Jadi kalau main ke rumah informasi ada dokter ini, gitu, ada ini gitu. Ya, tapi saya mesti banyak belajar bersabarnya sama yang udah 4. Ya, soalnya saya lebih lama. Saya kadang-kadang kurang sabar. Dipanggil dulu. Gimana sih? Nia Zulkarnain terpaksa minta izin pergi karena ia harus tampil di panggung. Setelah acaranya selesai, wawancara kami lanjutkan lagi dengannya ditemani oleh Alex suaminya. Bagi pasangan suami istri ini pada akhirnya manusia memang hanya bisa berusaha sampai keinginannya tercapai. Usahanya ya pokoknya udah ikutin program dokter terus tetap berusaha hidup sehat, nggak tidur malam-malam. Ya selama ini dokter bilang nggak ada masalah, cuman memang dua-duanya harus nggak boleh stres katanya gitu. Jadi kerja mau kerja apa aja boleh tapi yang happy. Sambil menunggu datangnya momongan, Nia dan Alex mengisi hari-hari mereka dengan keasikan tersendiri. Kesepian tanpa anak itu bisa mereka atasi berdua saja. Enggak, cuman ya kalau lagi pas bener-bener cuman di rumah ya karena cuman berduaan kadang-kadang sepi aja, belum ada yang digangguin yang kecil-kecil gitu. Jadi kita saling ganggu berdua. Coel-coelan gitu. Selebihnya Nia akan sibuk dengan berbagai pekerjaannya terutama menyanyi. Bahkan kini ia sudah punya manajer. Saya punya manajer baru, ganteng loh tuh dia. Bambang, inilah sang manajer baru itu. Dengan mempunyai manajer, Nia tidak akan sampai mengurusi tetek bengek kecuali tinggal menyanyi saja. Aku lihat selama ini kok enak ya kayaknya Mas Bambang tuh kalau ngurusin artisnya sampai ke hal yang kecil-kecil gitu loh, sampai ke hal kesukaan artisnya apa. Ya pokoknya kita kalau mau show nggak usah pusing gitu loh. Aku pikir pengen juga.